kan kita tadi ngomongin soal FOMO nih. Kalian Ah. pernah denger nggak istilah JOMO? JOMO ya, bukan jompo ya. Oh. JOMO, JOMO, Apa tuh? JOMO. Itu pertama kali sih. Jomblo something. Wah, jomblo, itu perasaan lah itu. Bukan ya, Gimana bukan sih? ya. Beda kali Beda. ini FOMO. Jumpa lagi di Basic, bincang ringan seputar iman Kristen. Kali ini kita akan membahas nih tentang apa yang remaja sering alami, yaitu FOMO, fear of missing out. Terutama kalau gua yang lumayan aktif di IG itu scroll, kok pada pakai ini ya, kayak gua harus ikutan deh. Nah, kita akan bahas ini pada kali ini supaya nggak sepi-sepi banget. Kita ada co-host kita nih. Siapa? Halo semuanya, nama aku Nixon. Nah, Nixon, tentunya dong kita ada narasumber kita. Coba deh, kenalin. Nah, siapa kak namanya? Hai, nama aku Angela. Nah, Kak Angela, kita kan kayak belakangan banyak tuh kan ya di IG yang viral gitu kan. Itu apa tuh namanya? Yang boneka-boneka itu? Oh, itu sih Labubu. Iya, itu gimana sih pandangan kakak yang itu super terkenal sampai berjuta-juta itu loh? Oh, itu mah bombastis abis gitu ya, yang kayak orang rela menghabiskan puluhan juta untuk barang sekecil itu. Tapi itu sebenarnya kayak buatnya semahal itu gak sih? Nah, itu yang kita nggak tahu gitu ya, karena mungkin Labubu ini lagi ngetren, makanya harganya mahal, orang jadi aku harus punya nih. Kan itu sebenarnya kayak gantungan kunci gitu ya. Kunci doang ya, padahal. Kayaknya. Karena aku juga nggak ngikutin ininya ya, belum pernah melihat wujud asli Labubu, cuman lihatnya kan di sosial media kayak ini ada tren Labubu nih. Bahkan sekarang ada yang baru loh. Labubu itu bukan cuman bonekanya doang. Sekarang semuanya udah di make over sedemikian rupa. Jadi bukan cuman beli Labubunya, tapi juga treatmentnya. Ada yang di behel. Treatment? Iya, jadi bukan cuman perempuan sekarang yang pasang bulu mata pasangan gitu ya. Itu bukan cuman ini. Ya? Mungkin untuk treatment supaya Labubunya cantik gitu kali ya. Padahal yang aku baca-baca juga, Labubu itu padahal udah ada dari dulu. Oh, justru ini ya. Berarti itu hype lagi, ngetren lagi gitu. Tapi padahal dulunya itu nggak tren. Baru sekarang aja gara-gara di pick up sama BTS ya kayaknya. BTS? Sama BTS ya? Kayaknya sama Lisa kalau nggak salah ya, BTS Lisa atau Lisa ya? Pokoknya dari K-pop lah itu akhirnya booming gitu ya. Yang akhirnya kita bisa lihat sekarang gitu ya, anak-anak mungkin Jadi karena semuanya ikut. semua lini masa jadi bukan cuma anak-anak, seusia aku pun juga ada beberapa yang beli masih. Oh, masih tetap ya ngikutin tren kayak gitu ya. Cuman aku yang enggak, karena emang juga, ya? itu buat apaan lah puluhan juta mah, kita bisa DP motor, bisa beli mobil. mobil juga. Nah, kalau teman-teman aku juga pada beli-beli nih, yang sekarang lagi tren nih, iPhone 16 nih. Katanya juga nggak bisa masuk ke Indonesia nih. Hype iPhone ini kayak gitu, menurut kakak gimana nih? Nah, kalau soal iPhone ini kan sebenarnya udah lama ya trennya. Bukan cuman iPhone 16, mungkin dari iPhone sebelumnya, karena aku sendiri bukan pengguna iOS gitu ya, aku pakai Android. Jadi kalau soal iPhone itu kayaknya memang orang-orang pada FOMO karena temanku punya, kenapa aku nggak punya, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mau lihat fungsinya gitu ya, HP-nya sama, bisa buat ngechat, bisa buat menghubungkan kita dengan orang yang jauh gitu ya. Tapi kan karena ini iPhone gitu, jadi makin hype, makin orang pengen beli gitu. Sebenarnya kegunaannya, fungsinya sama aja gitu. Iya, iPhone juga kayak ada gimmick kayak luxury gitu. Iya, betul. Selling brand doang ya istilahnya. Iya. Mereka punya marketing yang oke sebenarnya, karena orang-orang jadi tertarik gitu, kayak apa sih yang baru? Padahal ya kalau kita lihat-lihat ya cuman bobanya doang tuh, dari yang 3 jajar-jajar atas bawah sampai segitiga sampai segala macam. Lama-lama jadi nggak tahu tuh model lanjutnya kayak gimana dah. Nah, Ci, dari tren-tren ini nih, kita udah masuk ke tema kita, yakni FOMO. FOMO itu sebenarnya apa sih, dan gimana caranya fenomena ini muncul dalam kehidupan kita gitu? Nah, kalau kita ngomongin soal FOMO nih ya, FOMO itu kan sebenarnya ngomongin soal kebutuhan sama keinginan kita di kehidupan kita. Kalau kita pengen sesuatu, kan kita akan mengusahakannya sampai itu dapat. Beda halnya sama kebutuhan. Kalau kebutuhan itu memang harus kita penuhi.
Nah, FOMO ini masuk ke yang dampak-dampak negatifnya, ke arah negatifnya, karena ketika orang itu FOMO, orang itu bisa jadi harus mendapatkan itu. Harus Kalau mendapatkan misalkan dia itu. nggak dapet nih, dia akan marah, dia jadi pribadi yang impulsif. Dan biasanya kan itu muncul karena keinginan itu nggak tercapai. Jadi karena keinginan yang sebenarnya bisa disampingkan, tapi malah marah gitu jadinya. Iya, karena dia pengen nih, Pengen orang banget lain ya. punya kok, ini lagi hype, lagi viral gitu ya. Kenapa kok aku bisa nggak punya? Kenapa aku nggak bisa sampai ke situ, nggak punya itu gitu ya, nggak punya barang itulah gitu. Kalau kakak sendiri pernah ngalamin juga dulu? Pernah. Apa tuh, Tapi Kak? udah masa-masa udah lama ya. Tapi ya baru-baru ini ada sih FOMO. Waktu ada itu film-film anak-anak tuh Yang mana tuh? warna-warni, Warna-warni. yang tentang emosi-emosi manusia. Waduh. Kalian sempat nonton atau enggak? Kurang tahu ya. Tapi Pernah. ketika Pernah itu kan lagi booming gitu kan. Hmm. Nih keluar di bioskop. Itu waktu itu aku pengen lihat sebenarnya. Cuman ya itu tabrakan sama waktu, sama siapa perginya, segala macem lah. Itu banyak problemnya. Cuman di situ akhirnya aku kesampaian nonton. Tapi after itu ya akhirnya aku bisa punya pembelajaran yang baru. Nah, kadang-kadang kan FOMO juga kayak gitu ya. Ketika kita nggak mendapatkan sesuatu, kita akan marah. Iya sih. Nah, waktu pas FOMO itu aku ngerasa kalau wah ini jangan sampai ini jadi ketergantungan, aku harus lihat gitu. Aku harus punya metode lain ketika itu nggak kesampaian gitu. Jangan sampai jadi Betul. kebiasaan gitu ya istilahnya. Jadi harus ya udah, kalau misalkan nggak nonton pun nggak apa-apa. Nanti aku akan cari metode yang lain untuk melihat itu. Nah Kak, kita kan remaja sekarang kan banyak gitu ya yang lihat sosial media gitu kan ya. Kalau buat kakak, apa sih hubungannya kayak fear of missing out ini sama yang penolakan di sosial gitu? Nah, ini tuh menarik sebenarnya untuk kalangan anak-anak remaja gitu ya khususnya. Karena pada waktu aku masih remaja ya, karena sekarang aku udah gak masuk remaja gitu ya, udah masuk ke pemuda, aku juga merasakan itu sebenarnya. Takut akan penolakan sama yang lain, takut dianggap aneh, takut dianggap berbeda, takut untuk nanti ketinggalan deh kalau sesuatu yang viral tuh harus segera dilakukan supaya kita bisa nyambung kalau ngomong sama teman kita. Iya sih. Kan kadang-kadang takutnya kan gitu ya. Jadi Ketika ada satu tongkrongan nih, circle, ketika kita ke situ mereka ngomongin apa kita nggak ngerti karena kita nggak ngikutin itu. Nggak ngikutin dari awal. Tapi ya kalau kita mau melihat gitu ya, sebenarnya memang itu peran media sosial tuh sangat-sangat berpengaruh gitu ya, karena dari situlah kita bisa ngelihat nih teman kita apa nih yang paling baru, apa yang dia punya, apa yang dia beli, apa yang menjadi yang lagi booming lah sekarang, itu kita bisa lihat di situ. Dan kadang-kadang remaja kita gitu ya, anak-anak remaja khususnya kayak Angel juga waktu pas remaja itu mengalami hal yang sama, karena saking fokus nih sama media sosial lupa sama temen-temen. Jadi kan harusnya kan kita ketemu temen ngobrol gitu ya, kan beberapa waktu ini kan ketemu temen justru apa, HP-an, lihat scrolling, malah jadi ajang pamer gitu kan. Ini nih yang baru nih, seru nih, kita beli nih, kan biasanya gitu. Jadi kebiasaannya kan jadi berubah gitu. Dari yang awalnya harusnya kumpul teman itu seru, harus have fun, ternyata karena ada media sosial kita jadi kepatok di situ. Iya sih. Yang paling baru. Nah kan juga kayak pas ngobrol sama teman pada fokus ke HP doang, nggak jadi kayak ngobrol bareng, makan bareng. Nggak ada interaksi kayak dulu sih. Iya betul. Jadi sekarang semua fokus sama diri sendiri. Iya. Dan FOMO kan lahir atau muncul gitu ya, timbul dari hal itu. FOMO itu kan sesuatu yang aku ingin mencapai sesuatu tapi untuk diriku. Jangan sampai aku itu ketinggalan gitu. Iya. Jadi kan fokusnya titiknya di aku, bukan di gimana ngelihat situasi sekitar gitu. Nah, Ci, aku juga ngeliat nih fear of rejection. Ini aku ngerasain banget nih di sekolah-sekolah. Kayak rasanya gitu ya, di dalam hati aku, di kelas aku apalagi, ada yang ngomongin aku terus, ada yang kayak ngejelekin aku. Kayak aku ngerasa diri aku itu kayak nggak diterima sama mereka. Jadinya kayak pas mereka ngobrol-ngobrol pun, aku kayak jadi kepo gitu. Aku jadi kayak FOMO. Apa sih yang mereka ngomongin tentang aku kah? Tapi kayak rasanya aku nggak mau jadi temen untuk mereka, nggak mau jadi dekat sama mereka gitu, karena mereka ngejelekin aku istilahnya. Tapi aku pengen dengar apa yang mereka ngejelekin untuk aku gitu. Nah dalam kondisi ini, apa yang dapat kita lakukan gitu untuk menghilangkan perasaan kayak gitu konsepnya. Oh, jadi kayak perasaan pengen tahu nih orang ngomongin aku soal apa sih, hal-hal yang jelek atau enggak gitu ya. Ya itu sebenarnya hal yang menarik gitu ya, ketika kita tahu ada selentingan gitu. Si A itu ternyata seperti ini loh, kita kan jadi penasaran kayak
ini ngomongin kita nggak sih? Atau kalau ngomongin kita itu ngomongin yang seperti apa gitu kan? Iya itu sih aku ngerasain yang banget. kayak orang lagi ngobrol, kita pikirnya dia ngomongin kita deh. Padahal belum tentu gitu Iya. kan. Sebenarnya kan itu semua soal mindset. Waduh. Ketika kita punya mindset positif gitu ya, mau orang itu sekalipun ngomongin kita nggak akan peduli karena kita mindsetnya positif. Jadi ketika kita mikirin semua hal yang ya udahlah itu hak mereka untuk ngomongin gitu ya, kecuali kalau memang yang mereka omongin tuh nggak bener soal kita. Jadi tadi sebenarnya apa yang dilakukan sama Nixon itu cukup menarik juga gitu ya, nggak mau berteman karena itu, dalam arti gini, nggak mau deket-deket nih karena dia ngomongin kita, tapi kita penasaran sama apa yang mereka omongin soal kita. Iya. Nah itu kan sebenarnya kan proses untuk menerima gitu ya, kayak ya mereka mungkin ngomongin aku nih, cuman jangan jadi kebiasaan untuk memikirkan itu, karena nanti jatuhnya bukan FOMO lagi, ntar FOMO overthinking lah. Nah itu karena kepikiran terus apa yang aku kayak sering jangan-jangan banget. ngomongin aku nih, ngomongin jelek segala macam. Asalkan Nixon berbuat baik gitu ya, melakukan hal-hal itu dengan baik dan enjoy gitu ya, rasanya itu ya udahlah itu urusan mereka lah, mereka mau ngomongin A B C mah itu urusan mereka. Nah aku juga ngerasain nih, Vanuel juga mungkin ngerasain nih kali ya, pas Sweet 17 aku sama teman-teman aku kan pada Sweet 17 nih, aku sama beberapa teman aku itu kadang-kadang nggak diajak ke ulang tahun si A misalnya gitu. Jadinya kayak aku kayak ngerasa FOMO gitu, kayak aduh ini ulang tahunnya ngapain ya, kenapa kok bisa nggak diajak gitu, padahal kan aku rasanya dalam diri aku udah deket kok nggak diajak pada akhirnya aku jadi istilahnya pengen ikut tapi kayak susah gitulah istilahnya. Menurut Cici gimana nih cara menghilangkan mindset itu, kayak FOMO pengen ikut ke Sweet 17 ini gitu, padahal kita sendiri nggak diajak. Ini aku setuju sih. Kalau aku pribadi, aku kan udah 6 tahun ya di sekolah yang sama ya. Aku tuh pas Sweet 17 cuma kayak satu teman doang yang ngajak aku, dan yang lain tuh ngumpul semua di hotel atau di mana gitu kan. Kayaknya udah kayak 5 teman atau 6 teman yang kayak kita udah ber-6 tahun di sekolah yang sama nggak ngajak aku, dan itu kayak mikir aku kayak ini kenapa sih, why did this happen gitu loh. I mean like we have been knowing like for 6 years, tapi dia kayak nggak pernah ngajak. Dan kalau ngomong jauh nggak jauh-jauh banget karena kita dulu kayak sering ngobrol, dan teman-teman yang diajak juga teman-teman yang aku kenal juga. Padahal dikiranya deket gitu ya, Iya. deket tapi kok nggak diajak gitu. Agak perasaan ini Iya, ya, kenapa kayak kok enggak, kenapa aku ditinggal gitu, Kenapa bukan aku gitu. kenapa bukan aku. Ya sebenarnya itu perasaan yang wajar gitu ya, karena kita merasa kita dekat, kita udah berkenalan lama gitu ya. Kalau tadi kan Vanuel 6 tahun gitu ya, itu waktu yang cukup lama memang Itu untuk udah lama banget aku di sekolah. berteman gitu ya. Tapi kenapa kok nggak diajak? Iya. Itu sebenarnya pertanyaan bisa kita balik. Ketika someday ya kita mau ngadain Sweet 17 dan ada teman kita yang ternyata menganggap kita dekat, terus kita nggak ngundang, kira-kira mereka perasaannya kayak apa ya? Sakit hati sih. Pasti merasakan perasaan yang sama kan sebenarnya gitu ya. Iya. Ketika orang udah merasa dekat tapi nggak diundang, itu kan rasanya memang seperti itu. Jadi itu sebenarnya hubungan timbal balik. Soal Sweet 17 ini sebenarnya udah marak gitu ya. Sejak zamanku juga ada gitu. Merasa kita udah dekat, kita sering ngobrol, bahkan mungkin dia sampai nginep di rumah gitu ya. Sama nanti biasanya kan grouping tuh, circle-circle. Kita pulang sekolah abis les ini segala macam, oke lah kita nginep ke sini segala macam malam minggu gitu ya. Kita nonton bareng lah ini segala macam. Tapi akhirnya waktu pas Sweet 17 nggak diundang. Itu nanti rasanya itu banget tuh, sakit banget tuh. Sakitnya tuh bukan cuma di sini tapi udah sampai nusuk sampai belakang ya. Tapi kan kalau kita mau melihat gitu ya, orang punya pandangan masing-masing. Bisa jadi kita menganggap mereka dekat, tapi bisa jadi juga mereka punya circle yang lebih dekat. Jadi kalau dalam pertemanan tuh kan biasanya ada yang ring 1, ring 2, ring 3 sampai belakang tuh berentet, ada berapa ring belakangnya. Nah mungkin kita bukan ada di ring 1, ring 2 nih, kita ternyata masih ada di ring 4, ring 5, ring 6 gitu. Jadi mungkin yang bagi kita dekat masih jauh gitu ya. Iya, ternyata masih jauh. Ada yang lebih dekat, mungkin teman SD-nya, mungkin keluarganya, mungkin bestie di tetangganya. Itu kan kadang-kadang yang kita nggak melihat, tapi kita terlanjur sakit hati karena kita punya FOMO itu tadi. Duh, yang lain diundang kok, aku yang temennya nih tiap hari ngobrol kok malah nggak diundang gitu kan. Iya.
Nah, jadi kan di sini kita bisa melihat FOMO itu sendiri sebenarnya nggak baik gitu. Kita jadi Nggak baik. dibutakan untuk kenapa kok aku enggak gitu. Kemampuan untuk tidak bisa melakukan, menjalankan, mencapai itu yang akhirnya membuat kita menutup. Mungkin dia punya alasan yang lain. Mungkin mau buat Sweet Seven-nya intimate cuman sama keluarga, tapi kita terlanjur jealous gitu kan. Mungkin teman kita yang diundang itu saudaranya dia, kan kita nggak tahu Iya, gitu kita kan. nggak tahu ya. Kadang-kadang itu yang bisa bikin orang itu jadi sebel, kenapa kok enggak ya. Aku malah jadi kepikiran sih kalau ada gaya yang kira aku deket sama dia, cuma aku pribadi merasa nggak deket gitu, kayaknya juga sakit hati sih kepikirannya. Gimana tuh konsepnya? Maksudnya kayak misalnya gue punya teman gitu kan ya, terus aku biasanya sering ngobrol, cuma aku sendiri nggak merasa deket sama dia, cuma dia merasa kayak aku deket sama dia gitu loh. Kayaknya rasanya kayak nggak enak gitu sih untuk ini. Jadi kayak kamu dekat sama orang lain gitu, tapi kayak kamu sendiri nggak merasa dekat, tapi dia merasa dekat gitu ya. Gitu, agak-agak Yang sakit ring-ring ya. tadi itu. Iya, agak-agak sakit juga Jadi sih. sebenarnya itu kemampuan atau kepekaan yang harus kita asah juga gitu ya, untuk bisa melihat, kita bisa menjadi sahabat bagi yang lain, tapi juga bisa menerima kalau ternyata kita belum sedekat itu. Aduh, Sakit banget jadi sakit aduh. ya. Tapi ya itulah fenomena sekarang kan, pertemanan kan juga Banyak kita sih harus gitu ya. pilih-pilih ya sebenarnya. Jadi kita punya teman yang kalau misalkan dia suka FOMO gitu ya, suka beli-beli, suka ngikutin tren, kita akan ngalir juga ke situ. Iya sih. Dan halnya kalau kita punya teman yang ya biasa aja gitu, nggak usah ngikutin tren. Apa yang kita butuhin, apa yang harus kita lakukan, intinya soal pertumbuhan atau perkembangan diri kita. Teman sangat berpengaruh ya pada hidup kita. Pergaulan ya. Pergaulan, nah circle itu penting banget. Dan itu rasanya juga pernah aku alamin beberapa waktu yang lalu gitu. Temanku tuh suka banget belanja, dan disitulah aku mulai boros. Waduh. Nggak, tapi itu dari diri sendiri juga sih ya, karena kan memang boros nggak boros tuh individual gitu. Tapi memang karena teman-teman di sekitarnya mempengaruhi, yang mau nggak mau itu dorongan semakin maju gitu, makin ya kita Apalagi ngikutin. sih pas boba-boba itu tuh banyak banget yang beli-beli kayak minuman-minuman Oh iya, itu. tuh enak, tapi tuh kalau yang sekarang kita lihat di explore Instagram gitu ya, kebanyakan makan boba kita bisa kehilangan anggota tubuh kita karena itu nggak baik gitu kan. Apalagi harganya mahal-mahal banget tuh. Iya. Sekarang 50.000, 50-an. Iya, zaman waktu awal-awal gitu ya. Mahal banget. Dia kalau sekarang mah udah oke lah, udah normal. Udah lumayan ya. Cuman emang nggak baik memang ternyata untuk Gak baik. kesehatan kita. Baik gulanya kan ya, waduh. Kita minum gula sebenarnya, bukan minum Iya boba. sih. Minum gula ya. Minum boba sama dengan minum gula gitu ya. Waduh, aku sering lagi. Waduh, dikurang-kurangin deh ya, minum air putih ya. sehat. Kemarin baru minum lagi saya. Tapi sesekali is oke lah sebenarnya Sesekali kan, it's okay. asal nggak ketergantungan rutin gitu ya, nggak harus seminggu 7 kali minum boba gitu kan juga. Wah, itu gila banget itu. Orang tuh bisa apa ini? Itu FOMO yang kelewat batas gitu. Nah, Ci, aku sendiri ngerasain nih kayak Cici pernah gak kayak ngedengar kayak orang lain lagi curhat gitu, curhat tapi bukan ke Cici, jadi kita cuma istilahnya nggak sengaja dengar, abis itu jadinya kita keterusan gitu, jadi pengen denger terus gitu, jadinya kayak kalau orang ini curhat lagi kita kayak deket-deketin gitu, jadinya kan biasa kalau orang curhat itu kadang nggak sendiri, jadi kita langsung nemenin dia gitu. Kayak kepo gitu ya, pengen tahu nih apaan pengen nih. tahu apa gitu jadinya menurut Cici kayak apa sih solusi kayak biar kita nggak jadi kepo-kepo terus gitu, nggak jadi istilahnya nggak mau curhatan terus gitu, curhatan orang lain kita nggak terima terus gitu, istilahnya gimana? Jadi kita ya bisa cut itu di depan ketika kita tahu misalkan Nixon curhat sama Vanuel gitu ya, ada kayak Angel di tengah gitu kan, kalian curhat ya aku akan diem gitu, dalam arti aku akan ngekat itu ya, berarti si Nixon akan curhat sama Vanuel karena nyaman, karena kan itu awal mulanya kan pasti penasaran gitu Penasaran kan? iya. Dan itu manusiawi sebenarnya, Iya. penasaran. Kerasa. Kayak pengen tahu apa sih yang diobrolin, atau apa sih permasalahan temenku nih, kok kayaknya seru banget mereka ngobrol. iya. Seru banget biasanya gitu-gitu. Kan biasanya Nah. kan semakin penting informasi tuh semakin suaranya tuh semakin pelan gitu, kita makin kayak apa nih. Iya, lama-lama betul. terjerumus gitu, Iya, masuk terjerumus gitu. masuk, pengen penasaran makin. Penasaran terus Kok kayaknya relate nih ya, biasanya kan dari penasaran merasa relate, pernah ngalamin, itu kan bahaya itu. Jadi kayak teman lagi curhat,
kita nggak sengaja denger. Ada satu kata yang kayaknya kita familiar gitu ya. Kayaknya aku tahu. Nah, biasanya kan hasrat Jadi pengen kita terus kita dengar gitu. pengen bukan cuma denger, biasanya kan kadang-kadang kita pengen jadi penasehat juga gitu ya. Iya Karena iya tahu iya. kayak Iya betul. bukan cuma sekedar denger, kita karena pengen jadi penasehat, kita pengen dengerin lagi kan. Kira-kira kalau kasih nasihat ini dia apa sih tanggapannya, kan kayak gitu Iya kan. iya. Nah, itu bisa kita cut sebenarnya dari awal. Jadi cukup dengan kita tahu privasi mereka, kita tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, kita nggak ikut campur kecuali kita diajak. Kalau misalkan ada obrolan nih, kalian berdua ngobrol gitu kan. Nah, misalkan aku nggak diajak ngobrol nih, aku akan diem. Nah, itulah bentuk cut di situ. Aku nggak akan ikut masuk sampai nanti dari antara kalian ngajakin aku ngomong. Tapi walaupun Cici mendengar kayak gitu, gimana sih kayak Cici kayak istilahnya nggak peduli saya tentang obrolan itu gitu. Kan rasanya kayak Cici sambil dengerin gitu. Gimana caranya kayak biar Cici nggak kepo-kepo gitu, stop kepoinnya gitu. Caranya mudah sebenarnya. Kita berhenti untuk penasaran, itu satu. Yang kedua adalah kita memposisikan diri kita ada di dia, di sisi orang curhat itu. Kan kadang-kadang kalau kita curhat ke orang, kita pengen orang lain nggak tahu itu. Oh iya. Sih. Jadi kayak aku mau curhat cuma sama si A, kenapa sih si B ikut campur? Nah, malah kesel di nanti situ. orangnya ya. Kan perasaannya kesel, kayak gedumbel gitu, kayak ini Kenapa apaan sih orang ini orang denger gitu ya? kenapa sih kok kamu penasaran? Sotoy Kan aja ini- gitu iya, istilahnya. ikut-ikut kenapa sih, kan ini bukan masalah kamu. Nah, kita bisa memposisikan itu. Karena kan di dalam kehidupan ini kan sebenarnya itu semua timbal balik. Apa yang mau kita alami atau kita rasakan, nah itu kita juga harus lihat di orang lain. Kalau posisinya dibalik gitu ya, gimana sih kalau misalkan kita di posisi dia, kan kita pasti kesel gitu. Dengan punya pikiran seperti Iya itu, sih. lambat laun kita akan mulai bisa memilah-milah gitu ya, mana obrolan yang bisa aku ikutin, mana yang enggak, selama itu di luar kita gitu ya. Kecuali kalau itu ngobrolin kita, nah kita nimbrung gitu ya, kita tanya Langsung aja. gimana ya kenapa ya, itu kan bisa menanyakan dalam bentuk konfirmasi gitu ya. Cuman kalau kepo ya itu memang kecenderungan anak-anak ya, kayak penasaran. Karena pengen dunianya itu kan pengen punya temen gitu ya, pengen ngobrol, pengen tahu sesuatu. Nah akhirnya Apalagi remaja ya, betul, remaja sekarang. remaja, pemuda sebenarnya juga masih gitu Pemuda ya. masih. Untuk masih punya temen itu kayak keponya tuh tinggi memang. Masih ya. Masih. Jadi di usia-usia aku pun juga masih kadang-kadang temenku ngomongin apa ya. Cuman kalau kami kan udah mulai bisa ngekat itu gitu ya. Kontrol Untuk gitu ya. iya, dikontrol supaya nggak jadi berlebihan. Jadi harus sebatasnya, secukupnya gitu ya. Kan ada batasannya. Antara aku harus ngomongin ini ke siapa, atau orang lain ngasih info ke siapa, sampai nanti itu info akan sampai ke kita sendiri ya, kita cukup harus enough gitu kan. Kasih privacy lah ya ke mereka tuh. Karena kan kita juga butuh privacy kan sebenarnya kan gitu. Ya kalau di bridge itu kayak nggak enak gitu rasanya sih. Kalau aku curhat sih, aku nggak mau orang lain tahu juga sih. Bener juga kata Cici gitu. Nih Kak, kita kan tadi udah bahas gitu ya tentang pengalaman para remaja sekarang. Gimana sih Kak kalau cara gitu kita membangun kebahagiaan dan kepuasan pribadi gitu tanpa terpengaruh FOMO gitu? Nah, kan kita tadi ngomongin soal FOMO nih. Kalian pernah denger nggak istilah JOMO? JOMO ya, bukan jompo ya. JOMO, JOMO, JOMO. Itu pertama kali sih. Jomblo something. Wah, jomblo, itu perasaan lah itu. Bukan ya, Gimana bukan masih? ya. Beda kalau Beda. ini FOMO itu kerap disandingkan sama si JOMO ini, joy of missing out. Itu baru loh ya, kayak Iya. jarang denger gitu. Jadi kayak perasaan ketika kita nggak takut untuk ketinggalan momen yang lagi viral. Kayak gimana nih Kak? Jadi misalkan tadi kan trennya Labubu nih. Nah kita ngeliat Labubu tuh di explore kita, wah kok kayaknya lucu ya gitu ya. Kalau anak-anak perempuan kan biasanya gitu, Iya. kok lucu, aku mau nih untuk gantungan kunci di tas ini segala macem. Nah ketika kita nggak memperoleh itu, nggak mencapai, nggak mendapatkan itu, kita akan ya udahlah nggak apa-apa, nanti trennya akan berulang. Jadi JOMO itu sesuatu yang ya kita nggak akan takut untuk kehilangan sesuatu gitu ya, kehilangan momen, kehilangan waktu. Ini lagi viral kita nggak dapat, ya udah nggak apa-apa, karena itu toh itu juga bukan kebutuhanku gitu. Nah itu JOMO. JOMO ya. Tapi kayak aku nggak bisa relate banget sih, soalnya kan kayak JOMO itu kan nggak takut missing out gitu. Nah tapi kan kayak kepo gitu, istilahnya kayak oh apa sih sebenarnya gitu. Sebenarnya kan yang FOMO itu kan lebih ke kepo apa sih ini sebenarnya gitu, kayak mencari tahu gitu istilahnya. Kayak gimana caranya kayak menghilangkan mencari tahu ini gitu.
Nah, kalau FOMO itu kan sebenarnya ada dampak positifnya gitu ya. Mau nggak mau kita didorong untuk bisa ngikuti tren, mencari tahu apa yang baru di dalam kehidupan ini, kan istilahnya begitu. Tapi di JOMO ini kita juga bisa ikutin tren, tapi dengan catatan ketika kita nggak mencapai itu, kita nggak memperoleh itu, kita nggak sampai di titik itu, kita nggak akan jadi pribadi yang impulsif. Kita akan stay cool, kita akan tenang, kayak ya udah skip. Itu berarti memang bukan masaku. Karena aku sendiri pernah ngalamin tren ini kan sebenarnya kan kayak rentetan waktu yang berulang gitu ya. Iya sih, kayak kadang nanti labu nanti apa lagi, kapan, nanti di berapa tahun ke depan itu kan akan ngulang lagi, ada labubu lagi, mungkin dengan nama yang lain, bukan labubu gitu ya. Kayak contoh waktu itu aku pernah waktu zaman SMP gitu ya, kan masih remaja, Crocs, sandal Crocs itu waktu itu lagi booming. Sandal Crocs? Iya, yang sekarang juga booming lagi kan. Sekarang booming lagi. Sempat booming beberapa waktu yang lalu dengan jibits-jibits yang lucu. Oh, yang ditaruh-taruh di itunya ya. Kalau zaman dulu belum ada tuh jibits. Jadi waktu SMP aku pernah gitu kan, pengen banget. Ih, teman-temanku pada pakai Crocs nih kan biasa kan. Aku pengen beli. Cuman di situ orang tua aku yang ingetin, kan sendal kamu udah banyak, ngapain beli-beli gitu kan. Itu sendal juga sama sendalnya gitu kan. Tapi is okay gitu ya. Waktu itu aku nggak memberikan penolakan yang pokoknya aku harus punya gitu, enggak gitu. Untung waktu itu aku berpikir dengan tenang, dengan ya udah deh nggak apa-apa. Nah, beberapa waktu yang lalu akhirnya aku punya itu sendal Crocs. Jadi beli. Ya, dikasih kalau itu dari mama aku. Orang tua aku akhirnya membelikan untuk nih sendal Crocs yang waktu itu kamu pengen. Nah, dari situ kan kita bisa melihat sebenarnya tren itu akan terus berjalan gitu. Bisa jadi kita saat ini tren labubu, tahun berapa lagi nanti ada labubu. Nanti ada HP yang seri begini, nanti ada lagi seri yang lain yang lebih bagus lagi, yang akan terus berubah gitu. Nanti hype lagi. Karena kenyataan yang kita hadapi sekarang kan salah satu hal yang paling pasti adalah perubahan itu sendiri. Jadi kita nggak perlu takut untuk ketinggalan, karena nanti itu akan terus berjalan gitu, akan terus berubah gitu. Kan kehidupan ini di dunia ini kan kita juga pasti akan terus berubah gitu ya. Dari waktu kecil kita belum bisa jalan, akhirnya bisa jalan. Kan kita nggak mungkin ya lihat waktu pas bayi-bayi lagi sama-sama merangkak kita, ya aku pengen jalan nih, aku harus jalan sekarang gitu kan. Semua ada prosesnya. Tapi kan FOMO itu mau ngingetin kita juga soal proses. FOMO itu kan hasrat, keinginan, sesuatu yang pokoknya membuat kita tuh nggak sabaran gitu ya. Aku harus punya ini, kalau nggak punya aku ketinggalan zaman, ketinggalan ini segala macam gitu. Padahal di dalam kehidupan kita yang paling penting itu adalah proses untuk bisa menerima. Jadi ketika kita nggak dapet nih sesuatu yang viral, is okay. Next time kita akan ada waktu untuk merasakannya juga. Dan itu kan tadi pengalamannya udah terbukti gitu ya. Dulu waktu zaman SMP nggak bisa nih, nggak punya gitu ya. Tapi belakangan punya, dan itu kayak enak gitu, kayak waktu udah pakai jibisnya juga lucu-lucu gitu kan, yang ada gambar-gambarnya teddy bear lah ini segala macem. Setelah pakai ya bener sih, ini sendal doang sih yang dipakai yang kemana-mana. Iya, kayak udah sekali pakai gitu ya, besoknya lagi mau pakai kayak udah pakai yang biasa aja deh, kayaknya ini terlalu gonjreng ini segala macam. Jadi itu kan sebenarnya soal faktor kebutuhan dan keinginan. Kadang-kadang FOMO itu menjerat kita atau mendorong kita, menjerumuskan kita ke arah ya kita jadi orang yang nggak sabaran, kita jadi impulsif. Sedangkan bisa jadi suatu hal itu nggak berguna untuk kita, atau mungkin itu akan menjadi batu sandungan untuk kita gitu ya. Batu sandungan. Iya, jadi kayak misalkan kita FOMO nih, kayak tadi contoh kan boba tuh enak gitu ya. Itu kan batu sandungan dalam arti boba itu kan nggak baik untuk kesehatan gitu. Oh iya, nggak baik sih. Betul, kita kan juga harus bisa memilah-milah. FOMO yang mungkin itu sesuai kebutuhan kita. Kayak tadi yang film-film tadi kan itu bisa menginspirasi tuh belakangnya. Kita bisa jadi lebih mengatur, mengelola emosi dan sebagainya. Nah, itu kan berdampak positif. Tapi kan kadang-kadang selama kita melihat FOMO itu sendiri kan ternyata dampaknya nggak terlalu signifikan gitu ya untuk pertumbuhan kita. Cuma mau ikut-ikut aja. Ya, cuman memenuhi itu doang. Sekali dapat kayak nanti biasa-biasa aja gitu. Kan biasanya gitu, kalau FOMO kita udah dapet nih, kita pegang gitu ya. Ya udah, nextnya apa? Udah nggak ada perasaan apa-apa. Karena hype-nya udah lewat. Hype-nya udah lewat. Nah Kak, gimana sih, kan kita tadi udah ngobrol gitu kan. Kalau buat teknik mindfulness itu gimana sih untuk bisa mengatasi FOMO ini? Itu caranya ada 3. Banyak ya, 3 loh. 3. Yang pertama adalah kita menerima, ya, penerimaan. Yang tadi kita punya proses dalam kehidupan kita
masing-masing orang itu punya prosesnya masing-masing. Jadi nggak bisa kok aku punya ini, kamu punya itu disamakan tuh nggak bisa. Jadi proses menerima, ketika itu berjalan terus ya nggak apa-apa, terima aja dulu itu. Mungkin yang baru viral kita nggak bisa hadapin, tapi next kita bisa. Itu satu penerimaan. Kedua adalah rasa syukur. Ketika kita bersyukur sama apa yang Tuhan udah kasih ke kita nggak akan takut untuk ketinggalan semuanya. Karena kita percaya waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Nah, kita nyanyi abis ini enggak ya? Kan ada judul lagu tuh, Waktu Tuhan. Sebenarnya itu kan mau mengingatkan kita gitu ya. Tuhan udah kasih kita banyak hal gitu. Tinggal kadang-kadang orang itu ya nggak mau untuk melihat itu. Jadi merasanya orang lain bisa kok A, B, C gitu. Kok aku nggak bisa ya? Padahal Tuhan kasih kita passion yang lain gitu. Jadi ngebandingin ya? Ya, jatuhnya ngebandingin. Ngebandingin jadinya kayak nggak bersyukur. Nggak bersyukur. Bahkan ketika kita nggak bersyukur, pada akhirnya kita bisa melihat kita mungkin bertumbuh gitu ya, mungkin sebagai Vanual yang makin bertumbuh semakin baik, Nixon juga menjadi Nixon yang lebih baik. Tapi pribadi itu jadi seolah-olah kalau kita mau nurutin FOMO nih ya, itu jadi orang yang nggak otentik karena ngikutin tren yang ada, bukan diri kita. Ya. Nah, dengan bersyukur kita bisa jadi pribadi yang lebih otentik. Kita nggak akan takut untuk ketinggalan ketika teman kita bilang, ini lagi viral nih, kita beli yuk, atau mungkin kita ikutin yuk. Kita akan bilang, oh maaf, aku nggak suka yang itu, aku suka tren yang lain, atau aku suka dengan barang yang lain gitu. Nah, ketika kita bersyukur, kita akan bisa lebih melihat, dengar jeli nih, oh ini mana yang jadi kebutuhan, mana yang jadi keinginan. Sebenarnya keinginan untuk dipenuhi itu juga bukan hal yang salah gitu ya, tapi kalau over, nah itu kan yang salah. Over yang salah. Nah, ketika kita bersyukur, kita nggak akan takut untuk kehilangan semuanya. Kita percaya, kayak misalkan tadi contoh teman-teman gitu ya, kalau teman-teman kita ngobrolin kita, kalau kita udah bersyukur kita punya teman gitu ya, kita nggak akan takut mereka ngomongin kita. Jadi merasa kayak ya kita percaya itu teman kita gitu. Ya dia mau ngomongin ini segala macam, is okay lah, itu hak dia gitu ya. Cuman selama itu hal yang baik ya nggak apa-apa, tapi kalau enggak ya tetap harus dikonfirmasikan gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah JOMO itu tadi. Kita melatih diri untuk merasa cukup. Ini enough, aku udah punya, aku udah kebutuhan semua udah terpenuhi. That's it, nggak ada yang lain. Jadi kita nggak akan tergiur gitu ya untuk aku harus punya. Karena kan FOMO itu kan sebenarnya kan ketika kita merasa kita kurang gitu ya. Kayak oh ini lagi viral nih, kayak tadi Labubu ini segala macam, aku harus punya gitu. Tapi kalau kita udah cukup kayak kayaknya gantungan kunci nggak penting nih, nggak perlu nih, tas aku udah penuh segala macam, kan udah. Kita nggak akan ikut-ikutan lagi. Jadi 3 itu. 3 satu tadi satunya. Satunya bersyukur. Bersyukur yang kedua. Bersyukur yang kedua. Yang pertama. Tadi apa ya? Yang bentar. Berarti JOMO, bersyukur, Cukup. sama merasa cukup gitu. Menerima. Tadi yang bersyukur aku jadi keingetan kayak kadang kalau kita nggak bersyukur nanti malah lupa tentang yang apa yang sudah dikasih gitu loh. Padahal Tuhan udah kasih banyak, teman kayak kitanya masih mau lagi. Apalagi pertemanan gitu ya. Aku sendiri ngerasain kayak aku sering kali nggak bersyukur karena aku udah ada temen ini, tapi aku masih kayak ngobrol sama temen yang lain gitu. Jadi pengen banyak temen gitu, tapi kayak temen sendiri aku nggak ngurusin gitu istilahnya kayak. Iya. Jadi terasa nih. Sekalinya temen itu ngomongin sesuatu kayak itu kayak aku jadi istilahnya suspicious gitu sama dia, kayak ini ngomongin aku atau enggak ya, kayak mungkin gara-gara tindakan aku sendiri jadinya aku mikir kayak ini gara-gara aku atau bukan ya gitu, jadinya seperti itu. Coba cari teman banyak, cuman kadang kita malah jadi lupa sama teman yang kita udah dekat. Ya. Kita kan kadang fokusnya ke yang lain nih. Nih Kak, bagaimana sih cara menggimana ekspektasi kita sama realitas di era digital untuk mengurangi FOMO ini? 1, jangan buka HP keseringan. Tapi susah nih Kak. Iya kan, kalau sekarang kan memang gitu ya. Beberapa waktu ini dalam beberapa pertemuan pun ketika aku sama teman-temanku gitu ya. Pasti ada buka. Iya. Pasti HP pasti buka terus. Ya. Apalagi kalau udah ketemu, lama gak ketemu, wah reuni nih, kita foto dulu, selfie masukin nih di media sosial kita. Tapi itu hal yang menarik karena kita sekarang juga diajak untuk mengurangi. Jadi bukan naruh yang udah nggak peduli aja, jangan gitu kan. Nanti kita akan kehilangan kayak pekerjaannya segala macam kan juga pasti dari HP gitu. Tapi di sini yang mau kita
sama-sama lakukan atau usahakan adalah kita kurang-kurangin deh nge-scrolling, explore itu. Karena dari situ kan sebenarnya kita berekspektasi juga dari apa yang kita lihat. Jadi kita lebih fokus sama orang-orang di sekitar kita, tanyain gimana kabarnya. Kamu apa kabar? Kemarin katanya abis ujian ya? Atau kamu besok mau kemana? Kuliah di mana? Atau minggu ini kita main yuk kemana? Kan jarang tuh kayaknya anak-anak zaman sekarang begitu. Iya, jarang sih. Jadi yang dibahas tuh kalau nggak game online ya kan biasanya kan game gitu ya. ML tuh, ML. Jarang Habis itu keluar main bareng. ya setelah itu apalagi ya yang baru tren sama anak-anak itu selain game itu kan ya itu tadi, kalau misalkan ada sesuatu yang viral kita kunjungin. Nah tapi di situ bisa kita lakuin juga sebenarnya. Kamu mau lihat itu, yuk kita kesana bareng. Nah dengan begitu kita akan mengasah ekspektasi kita tuh nggak akan terlalu tinggi, kita akan lebih menahan itu enough. Jadi kita ketika menghadapi realita kita nggak akan kaget. Sebenarnya kan kita kan kadang ada orang yang bilang jangan punya ekspektasi yang berlebihan. Nah itu sebenarnya pas gitu ya, karena ketika kita punya ekspektasi dan itu nggak terjadi sesuai apa yang kita harapkan, kan kita sakit hati gitu. Iya, aku Jadi ngerasain banget tuh ekspektasi terlalu tinggi, jadinya kayak aduh kenapa dia nggak ngelakuin kayak gini ya yang aku mau gitu, kenapa dia nggak ngelakuin the best gitu kan, kayak jadinya let down gitu. Apalagi kalau tren-tren kayak gini, kenapa nggak kayak yang sesuai ekspektasi aku gitu, kenapa nggak Labubu ini lebih besar, lebih itulah, iPhone ini kayak lebih memori lebih banyak gitu, kayak lebih banyak fitur gitu. Jadinya kayak ekspektasi aku turun banget gitu, jadinya kayak happiness aku turun lah istilahnya gitu. Nah, itu kan sebenarnya yang bisa kita lihat juga kan. Berarti ekspektasi sama realita itu harusnya sejajar. Atau kalau bisa kita lebih mementingkan realita, karena ketika kita bisa lihat realita itu dengan lebih jelas gitu ya, kita akan mulai ya itu tadi bersyukur gitu ya. Oh iya, aku bersyukur karena udah punya ini. Jadi kita lebih perhatikan apa yang ada di dunia ini gitu ya, yang nyatanya itu kayak apa sih. Karena kan dari media sosial itu kan namanya tuh dunia maya. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita nggak tahu loh orang itu beli Labubu atau sewa Labubu. Ya, sekarang kan banyak kan trennya gitu. Bisa sewa ya? Iya, sewa. mungkin aja bisa. Cuman kan kita nggak ada yang tahu. Who knows gitu kan. Apa yang terjadi di dunia ini, dunia maya sekarang bebas mau ngapain. Mungkin rental nanti Labubu satu hari untuk masuk di feeds berapa duit itu kan kita nggak ada yang tahu. Tapi ya itu tadi, ketika kita mau hidup di dalam realita, kita akan bisa melihat semuanya lebih jelas dan mensyukuri hidup itu tentunya. Syukur Tuhan ya. Tuhan kan udah ngasih ke kita ya kan sebenarnya. Kalau kita merasa kurang terus ya susah. Merasa kurang terus. Nah, jadi kita belajar 3 hal nih. Menerima, bersyukur, dan joy of missing out. Buat kakak gimana nih kak? Nah, pesannya untuk kita semua gitu ya, untuk kalangan remaja. Bukan cuma kita ya, kalau kita kok berasa Kak Angel masih remaja. Untuk teman-teman remaja dan juga yang seusia Kak Angel gitu, mari kita mulai melihat jadi pribadi yang lebih otentik. Jangan pernah takut untuk merasa, duh nanti aku ketinggalan tren ini, tren itu. Jangan takut, karena next year atau kapanpun itu kita bisa tetap melakukan itu. Selama itu menjadi kebutuhan kita, ya kita harus penuhi. Tapi kalau itu jadi keinginan, yuk mari kita belajar untuk bisa tadi bersyukur, menerima, dan juga jomo. Jadi pemuda atau remaja yang ya kita bersyukur terhadap apa yang Tuhan sudah kasih ke kita. Jadi seperti itu, Manuel dan juga Nixon juga ya, kita belajar bareng-bareng hari ini. Ada kesan terakhir kak? Yaitu kita harus tetap bersyukur, harus jadi remaja yang jomo, jangan FOMO gitu ya. Kalau FOMO mah mau sampai kapanpun nggak ada habisnya. Harus otentik. Kita sepertinya sudah sampai pada penghujung podcast kali ini. Terima kasih Nixon untuk menemani aku sebagai co-host. Sama-sama. Terima kasih Kak Angela. Terima kasih kembali. Sudah mau menjadi narasumber pada kali ini. Jangan FOMO guys, be authentic. Jumpa lagi di Bisik. Shhh.